Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat malam para pejuang UTBK 2021. Oke, seperti biasa yang sudah berlangganan di channel ini atau yang subscribe channel ini, pasti udah tahu kita bahas soal-soal untuk persiapan UTBK 2021. Di sini sudah sampai di nomor 60. Bagi teman-teman yang belum nonton nomor 1 sampai dengan nomor 59, silahkan tonton di video-video sebelumnya. Tinggal scroll aja teman-teman. Jadi yang baru gabung, saya sarankan untuk subscribe channel ini dan juga aktifkan loncengnya. Karena aktifkan lonceng itu sangat penting banget. Kenapa? Karena ketika saya upload, ya di HP teman-teman ada pemberitahuan. Beda lagi kalau nggak ada loncengnya gitu. Jadi ya saya harapkan teman-teman untuk klik loncengnya ya, biar saya juga lebih semangat untuk membuat videonya gitu. Jadi kalau ada yang nonton kan jadi makin semangat gitu. Oke. Sudah siap kita di nomor 60. Seperti biasa, nomor pertama di video ini adalah nomor terakhir di video sebelumnya gitu. Ada beberapa yang jawab itu, kalau gak salah itu banyak jawab yang D ya, tapi kita buktiin deh apakah sama atau enggak. Nah, ini banyak yang jawab D. Nah, nanti juga di akhir akan ada satu soal buat teman-teman kerjakan dan nanti berulang gitu kan, nanti saya kerjakan lagi nomor terakhir itu. Oke, pokoknya teman-teman harus ngerjain. Oh, ini banyak banget ini ya berbicara. Kita langsung aja ke pembahasannya. Apabila n bilangan genap. Oke, n bilangan genap, tentukan mana yang merupakan bilangan bulat ganjil. Oke, bulat dan ganjil. Ingat kalau bulat itu pokoknya kalau isinya bulat itu gak koma, terus gak perperan gitu kan, dan udah ini aja dulu ya. Pokoknya gak koma, gak perperan. Itu namanya bulat. Sekarang karena n bilangan genap, kita misalkan n-nya bilangan genap terkecil 2. Yang paling kecil aja biar enak ngitungnya. Berarti yang A itu adalah 2 kuadrat gitu kan, karena n-nya adalah 2. Berarti 4. 4 itu bilangan apa? Bilangan genap. Berarti salah ya, karena dia mintanya bulat ganjil. Yang B, n tambah 1. Berarti 2 tambah 1 per 2. 2 tambah 1, 3. 3 per 2 itu enggak bulat. Karena enggak per gitu kan. Yang C kita lihat di sini negatif 2 dikali 2 dikurangi 4. Nah, negatif 4, negatif 4, negatif 8. Ini adalah genap, berarti salah juga kan. Selanjutnya kita yang D, teman-teman. Yang D itu 2 dikali n kuadrat, langsung aja n-nya adalah 2. Berarti 2 kuadrat dikurangi 3. 2 kuadrat 4 kali 2, 8 dikurangi 3 adalah 5. 5 bilangan ganjil, ya bulat, iya juga. Oke, benar. Kita perlu cek yang E. Ya sebenarnya gak perlu karena udah dapat jawaban, tapi karena kita lagi belajar harus kita cek dulu yang E. Akar dari 2 kuadrat ditambah 2. 2 kuadrat itu adalah 4. 4 tambah 2 itu adalah 6. Akar 6 ya, ini gak bulat ya. Karena akar ini juga gak akar sebenarnya. 6 juga ya, dia bilangan genap. Udah deh yang D jawabannya. Selamat kepada teman-teman yang udah jawab D. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya. Nah, nomor 61 maksudnya. Katanya X itu kurang dari Y kurang dari Z. Artinya Z ini lebih gede ya daripada Y daripada X. Terus X ditambah Y ditambah Z itu adalah 6. Dimana X, Y, Z-nya itu adalah bilangan bulat positif. Nilai Z-nya berapa gitu kan. Nah, kira-kira nih hasil penjumlahan 3 bilangan itu hasilnya adalah 6. Dan nanti kita urutkan Z-nya itu yang paling gede. Coba kira-kira berapa sih kalau 3 bilangan yang dijumlahkan hasilnya 6? Pasti teman-teman juga tahu. 1 ditambah 2 ditambah 3 itu kan sama dengan 6. Kita lihat X, Y, Z-nya. X-nya berapa? X-nya berarti yang 1, Y-nya yang 2, dan Z-nya yang 3. Karena Z angkanya lebih gede. Otomatis di sini dapat Z-nya adalah 3. Oke, mudah ya. Oke, kita lanjut ke nomor 62.
Andi dapat membuat 3 skateboard dalam 50 menit. Berapa banyak skateboard yang dapat ia buat dalam 5 jam? Oke, berarti di sini kita lihat teman-teman. Untuk pokoknya dia itu ada skateboard dan ada waktu gitu kan. Kita lihat teman-teman. 3 skateboard itu 50 menit. Kita pakainya menit aja 50 gitu kan. Terus ada berapa skateboard sih kalau misalnya 5 jam? Nah, 5 jam itu berapa menit? Tinggal 5 dikali 60. 5 kali 6 adalah 30, ada 01. Nah, berarti dia itu 300 menit. Ini satuannya menit ya, menit, ini menit. Nah, ini teman-teman pakai logika ya. Logikanya semakin banyak waktu, skateboardnya itu semakin banyak gak yang diperoleh dia buat. Iya kan, benar. Berarti kalau waktunya naik dan yang satunya juga naik, dia perbandingan senilai. Kalau nanti ada ini naik, ini turun, biasanya waktu sama hari gitu kan di soalnya, itu perbandingan berbalik nilai. Nah, nanti apa bedanya? Gini ya, kalau dia senilai ya senilai. Kalau senilai kita kasih per aja semua. Berarti 3 per X sama dengan 50 per 300. Itu dia. Tapi kalau nanti dia berbalik nilai, nanti ini dibalik nih. Oke, karena kita berbicara senilai, kita pakai ini. Kali silang aja, berarti di sini 50X. Di sini 3 kali 300. Berarti X sama dengan 3 kali 300 per 50. Coret gitu kan. Nah, berarti sisanya adalah 3 kali 3 90 per 5. Nah, itu dia nilai X-nya adalah berapa? 90 kalau dibagi 5 itu adalah 16 ya teman-teman ya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah benar nggak 16? 16 dikali 5. 6 kali 5 30. Nah, 5 tambah 3 8 ya. Enggak, ini 8. Apakah 90 dibagi 5 itu masa gak bisa sih? Coba ayo 18 teman-teman ya. Kenapa 16 nih? 18. Oke, jadi jawabannya adalah yang C, oke? Oke, kita lanjut ke nomor berapa nih? 63. Oke, nah di sini ya teman-teman tentang perbandingan nih. Perbandingan jumlah dari kebalikan X dan Y terhadap hasil kali kebalikan dari X dan Y adalah 1:3. Tentukan jumlah dari X dan Y. Aduh, ini pusing kan teman-teman ya. Nah, sebenarnya di matematika nggak pusing. Kita ikutin aja ya. Perbandingan jumlah dari kebalikan X, Y. Yang namanya kebalikan, gini ya teman-teman. Kebalikan. Ada yang namanya kebalikan, ada yang namanya berlawanan. Nah, oke, saya akan bedakan dulu. Kalau kebalikan misalnya 1. Jangan 1, atau misalnya 3 ya. 3. Kebalikannya itu adalah 1/3. Karena dia kebalikan gitu kan. Beda lagi kalau berlawanan. Kalau dia 3, kebalikannya adalah negatif 3. Oke, paham nggak sampai di sini? Pokoknya kalau kebalikan pakai 1/. Berarti kebalikan dari X dan kebalikan dari Y itu adalah 1/X. 1/Y gitu kan. Katanya jumlah, ya udah jumlah gitu kan. Terus perbandingan, ya udah bandingin dengan apa dia? Terhadapkan hasil kali kebalikan dari X dan kebalikan dari Y. Kebalikan dari X dikali kebalikan dari Y gitu kan. Itu akan sama dengan 1/3. Deal ya. Udah kayak gini gimana? Boleh kali silang, boleh nanti ini kita coret-coret gitu kan. Coba dulu ya. Yang ini kita kali silang dulu, berarti bawahnya pasti X, Y. Y kali 1, Y. X kali 1, X. Per, berapa tuh? Ya udah ini atas kali atas 1, bawah kali bawah X, Y. Sama dengan 1/3. Oke, ini kita bisa coret ya. Karena dia sama, nanti ke atas gitu kan ibaratnya. Mudah dong, dapat Y ditambah X itu adalah 1/3. Udah. Yang mana dia jawabannya? Yang A. Gitu ya. Selanjutnya kita ke nomor 64.
Nah, di sini perbandingan lagi teman-teman ya. Perbandingan X terhadap Y adalah 3/4. Langsung aja kita. Perbandingan X terhadap Y adalah 3/4, oke? Sedangkan perbandingan X plus 7 dengan Y plus 7 itu sama dengan 4/5. Tentukanlah perbandingan X ditambah 14 per Y ditambah 14. Nah, ini berapa gitu kan? Nah, apakah tinggal gini aja tuh Bang? Ini kan 7. Mau 14 ya udah tambah 7 tambah 7. Jadi tambah 7 12 11 tambah 7 berarti 12. 11 per 12 gak ada. Kenapa dia gak ada? Karena itu kurang tepat ya. Karena dia perbandingan, kita harus memisalkan dulu nih. Ini kan X, Y bandingnya 3/4 ya. Bukan angka nih, bukan nilai. Nah, berarti kita misalkan A. Ini A, ini A, ini A gitu kan. Itu nilai perbandingannya maksudnya. Nanti kita cari nilai A-nya, langsung kita kaliin. Berarti di sini kita punya X sama dengan 3A, oke, paham ya. Y dengan 4A, oke. Kemudian ini jadi X ditambah 7 sama dengan 4A. Dan Y ditambah 7 sama dengan 5A, oke. X-nya 3A, masukin sini. 3A ditambah 7. Itu sama dengan 4A. Berarti nilai A-nya adalah berapa? 3-nya pindah. Oh, berarti sisa 7. Apakah benar A-nya 7? Coba buktiin. Di sini Y-nya adalah 4A. 4A ditambah 7 sama dengan 5A. Nah, 4A-nya pindah kan, jadi 5 dikurangi 4 kan A doang. Sama A-nya sama dengan 7. Nah, kalau udah dapat A-nya 7, masukin sini ya. Berarti X ditambah 7 per Y ditambah 7 itu adalah 4 dikali 7 adalah 28, sedangkan 5 kali 7 adalah 35. Nah, kalau ini udah hasil nilai teman-teman ya. Udah hasil nilai. Nah, berarti karena dia mintanya X plus 14 ya. Ini kita X plus 7. Berarti ini plus 7. Ini plus 7. Berarti X plus 14. Per ini juga Y plus 14. Karena tambah 7 sama dengan 28 juga tambah 7. 35. 35 tambah 7, 42. Oke. Perkecil lagi. Bagi 6. Bagi 7 dapat 5. Bagi 7 dapat 6. Udah 5/6. Yang D. Gitu ya teman-teman, ternyata seperti itu untuk perbandingan. Nah, silahkan nomor 65 kerjakan ya teman-teman. Kerjakan. Seperti biasa, saya mengharapkan teman-teman dikerjakan dulu, kemudian tulis di kolom komentar, please banget ini mah. Jadi biar saya tahu gitu kan, apa yang saya berikan itu bermanfaat buat teman-teman dan juga teman-teman ngerti gitu apa yang saya sedang bicarakan. Oke, jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like, jika tidak suka silahkan dislike. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video